Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa tabibina wa maulana Muhammadin sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati lil kaba'ir min ummati. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarram wal mukhtaram yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, segenap para alim, para ulama, para tuan-tuan guru, para kiai, para ustaz dan ustazah, serta yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, segenap para takmir masjid, musalla dan langgar, para imam, para khatib, para bilal, para muazzin, serta yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, para ketua RT, wabil khusus Bapak RT nah yang mana nih, 9 apa 10? Pak RT berapa? 10. Pak RT 10 yang telah menyambut kami, yang telah menjamu kami di kediaman beliau. Kita doakan semoga Pak RT kita dimudahkan segala urusannya, amin. Semoga Pak RT kita dipanjangkan umur taat ibadahnya, amin. Semoga segala hajat dunia akhirat Allah kabulkan segala hajat Pak RT kita, amin. Semoga Pak RT kita ditambah rezekinya, amin. Ditambah anak istrinya, amin. Amin. Serta yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang telah dikorbankan, apa yang telah diperjuangkan, apa yang telah disiapkan, baik moral mau materialnya, semoga dipandang di hadapan Allah sebagai bentuk salah satu amal jariah dan kelak dibalas dan diganjar pahala di sisi Allah. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal. Serta yang sama-sama kita hormati dan yang saya muliakan, tua-tua Tengganai,
cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuka agama, tokoh pemuda, kecil sakti gedang betua, yang kecil benamo, yang gedang bergelar, yang kecil tak kami sebut namanya, yang gedang tak kami himbau gelarnya. Itu kata pepatah Jambi. Semoga tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami serta para jamaah Masjid Al-Falah, para tamu undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminah yang insya Allah yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang pilihan dari Allah, yang mana Allah katakan Bapak, wa man yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan, siapa yang memeriahkan, siapa yang menyemarakkan, siapa yang menyukseskan syiar agama Allah, pertanda dalam hatinya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada balasan, tidak ada ganjaran, tidak ada hadiah yang paling indah, paling istimewa, paling hebat, luar biasa bagi seorang yang bertakwa kepada Allah selain daripada surga. Maka insya Allah yang hadir ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan yang hadir semuanya calon penghuni surga. Amin ya Rabbal. Allah yang mengatakan Bapak, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, yang mana telah Allah siapkan surga seluas langit dan bumi, yang mana surga itu Allah ciptakan, surga itu Allah jadikan untuk mereka orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Bu, ibu, bu, bapak, cuman masalahnya guru, Bapak, siapakah orang yang bertakwa kepada Allah? Maaf nih, yang dibilang orang ustaz belum tentu dijamin dia orang yang paling takwa di hadapan Allah, betul? Walaupun bulangnya ini besar, walaupun sorbannya paling panjang, jubahnya berlapis-lapis, tapi belum tentu, tidak ada jaminan seorang ustaz dijamin dia orang yang paling takwa di hadapan Allah, betul? Ya, yang pakai baju putih, sorban putih, belum tentu dijamin dia yang paling takwa di hadapan Allah, betul? Nih, imam masjid, belum tentu imam masjid dijamin dia orang yang paling takwa kepada Allah. Nih, yang pakai peci-peci putih, belum tentu yang pakai peci putih ini dijamin dia yang paling takwa ketimbang bapak yang pakai peci hitam. Betul Bu? Betul Bapak? Bapak yang pakai peci hitam pun juga belum tentu dia yang paling takwa di hadapan Allah ketimbang bapak yang pakai peci banyak warnanya. Makanya tidak Allah tempatkan ketakwaan itu pada pakaian kita. Tidak Allah tempatkan bentuk takwa itu pada rupa dan bentuk kita.
Karena sekarang banyak apa? Bajunya putih, sorbannya putih, pecinya putih, tapi hatinya tak seputih dengan pakaiannya. Betul? Banyak sekarang Bapak, pecinya putih, bersih, tapi pikirannya, tapi otaknya tak sebersih pecinya. Betul? Nih, ibu-ibu juga sama kok. Belum tentu yang rajin datang pengajian Maulid Nabi dia datang Bapak. Pengajian BKMT dia datang. Pengajian apa lagi? Maulid tiba dia datang. Maulid Basaudan dia datang. Ini Pak, karena ibu-ibu ini, maka tadi Pak RT ngomong, karena ibu-ibu sudah sering lihat saya ceramah di Kuala Tungkal ini. Cuma sedikit meluruskan, bukan UJ Pak RT, tapi UZI. UZI itu singkatan Ustadz Zikri Kurnia. Nah kalau Bapak Ibu, kenapa saya dipanggil UZI? Karena kalau di depan ibu-ibu, penampilan saya nggak seperti ini. Penampilan saya lebih keren, penampilan saya lebih ganteng. Di depan ibuku penampilan saya lebih kayak anak muda, seperti gayanya Uce. Nah yang kepo silahkan follow akun dakwah Instagram saya, lihat di situ bagaimana penampilan saya ketika di hadapan ibu-ibu. Kok gitu Ustaz, depan bapak-bapak beda, ibu-ibu beda? Karena saya masih jomblo, belum punya istri guru. Jadi kalau di depan emak-emak harus terlihat lebih ganteng dan lebih muda. Nah gitu ya. Tuh yang mau lihat akun Instagram dakwah saya, Tahadus bin Ni'mah. Alhamdulillah saya juga sering nih Bapak kolaborasi safari dakwah bersama dai-dai dari nasional. Kemarin beberapa malam yang lalu, malam Jumat kemarin, saya di Kemakmuran bersama Ustadz Solmel. Datang nggak kemarin Bu? Alhamdulillah. Jadi beberapa ustadz dari Jakarta, ustadz televisi itu berkolaborasi dengan saya di Jambi. Jadi yang mau ngikutin safari dakwah saya, nih nanti saya ini nonstop guru. Jadi mohon maaf, ini suara udah tinggal sisa-sisa perjuangan. Dari awal September mulai masuk jadwal sampai sekarang nonstop, nggak ada istirahat. Makanya kondisi agak sedikit flu, batuk-batuk, dan juga suara agak sengong ya Bu ya, karena kurang istirahat dan kurang belayan kasih sayang. Nih, iya, tapi jangan janda juga ya. Bu, Bapak yang rahmati oleh Allah, maka ikuti akun dakwah, channel dakwah saya yang di Instagram namanya uzik_sy, UZIK_sy, atau yang punya TikTok juga bisa. Ikutin, follow akun dakwah TikTok saya uzik_official, uzik_official. Nanti yang sudah video di tag akan saya repost insya Allah. Nih, maka itulah bukan Uje udah almarhum. Nah, Uje udah almarhum, terbitlah Uzik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sama nih Pak, nih ibu-ibu, kalau soal pengajian, wah dia nih yang paling semangat Pak. Pergi maulid, nih paling semangat. Datang paling cepat, masjid belum buka pintunya dia buka dewek. Saking semangat pergi pengajian, datang paling cepat, duduk paling depan Bu, baliknya nanti paling belakangan, berharap ada kue kotak yang berlebih. Tapi bukan orang-orang sini ya, yang di sana di Kuala Tungkal. Ini Kuala Tungkal, Bapak sini. Nih
yang rajin maulid Nabi, yang rajin pergi pengajian. Oh, belum tentu kau dijamin orang yang paling takwa di hadapan Allah. Betul? Itu mentang-mentang tergabung dalam majelis tahlil, sombongnya luar biasa, merasa dirinya yang paling baik, merasa dirinya ahli sorga, sehingga yang tak pergi pengajian dibilang, oh neraka kau. Oh, belum tentu ibu yang rajin pergi ngaji ahli takwa, orang yang bertakwa kepada Allah. Maaf, sekarang banyak nih Pak, ibu-ibu yang pergi pengajian semangat bagus, hebat pergi pengajian. Wah, kalau sudah pergi pengajian pakai baju gamis lebar, jilbabnya lebar, yang tak tahan mulutnya juga lebar. Nih, maka belum tentu yang rajin pengajian dia dapat predikat orang yang paling takwa di hadapan Allah. Karena predikat takwa seseorang bukan pada pakaian, bukan pada bentuk rupa. Makanya dikatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum wala amwalikum walakin Allah anzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pandang bentuk, Allah tak pandang rupa, Allah tak pandang harta kekayaannya, Allah tak pandang betapa tinggi pangkat dan jabatannya, tetapi yang Allah pandang kepada setiap hamba-hambanya adalah hati dan amal perbuatannya. Bu, Bapak, nih Pak, Allah tak pandang tuh bentuk kita, Allah tak pandang harta kita. Makanya dalam hidup di muka bumi Allah tak ada yang kita sombongkan. Betul? Ada orang kaya sini? Pak, ada orang kaya sini Pak? Ya. Orang kaya jangan kau sombong. Ada orang kaya sini? Ya. Mana yang sugih angkat tangan. Mana orang sugih? Ada orang sugih angkat tangan. Tidak ada. Tidak ada orang sugih sini. Orang melarat ada orang melarat. Orang miskin ada orang miskin. Banyak. Orang miskin angkat kaki. Orang kaya jangan kau sombong di hadapan Allah. Jangan kau sombong seperti kau hidup di muka bumi Allah. Mungkin saat ini semua orang tunduk kepada engkau, semua orang ikut apa kata engkau, karena kau punya harta, kau punya kekayaan, kau punya segala-galanya. Tapi nanti tak kala kau di hadapan Allah. Ini ada mic yang baru nggak? Saya sudah semangat teriak-teriak hilang suaranya. Nih, biarpun sekarang di dunia hartamu banyak, kekayaanmu hebat luar biasa, tapi nanti di hadapan Allah, biar hartamu banyak, kekayaanmu banyak, asetmu banyak, tapi di hadapan Allah hartamu tidak ada gunanya, hartamu tidak ada apa-apanya kalau kamu kembali kepada Allah tak punya amal ibadah. Betul? Yang tinggi pangkat dan jabatannya, kau anggota dewan, kau camat, kau bupati, kau gubernur, kau presiden, jangan sombong dengan pangkat dan jabatanmu. Sudah, coba cek, Pak, siapapun apapun pangkat dan jabatan, jangan sombong. Camatkah engkau? Coba yang tadi maksud.
Cek. Bu, Bapak nih. Apapun pangkat kita, jangan pernah kau sombong. Camatkah engkau, lurahkah engkau, jangan kau sombong. Apalagi cuma RT. Betul? Jangan sombong. Mungkin orang takut dengan kita, orang tunduk dengan kita, karena kita orang yang disegani, karena kita orang yang ditakuti, karena kita orang yang punya pangkat jabatan yang tinggi di tempat tinggal kita. Tapi nanti di hadapan Allah, setinggi apapun pangkatmu, setinggi apapun jabatanmu, tapi di hadapan Allah kau bukan siapa-siapa. Pangkat jabatmu tak ada gunanya, apalagi saat kau kembali kepada Allah kau tak punya amal ibadah. Betul? Maka yang hidup ini selagi hidup di muka bumi Allah, hilangkan rasa benci dan kesombongan selama hidup di muka bumi Allah. Bapak, Pak, nih saya ingatkan sebelum saya mulai ceramah. Ini belum mulai ya Pak ya? Yang tadi belum termasuk ceramah. Kalau saya ceramah Pak, tidak lama kok, 4 jam insya Allah selesai. Ibu-ibu tahu tuh kalau saya sudah ceramah. Ini baru mukaddimah, belum masuk. Sekarang sudah jam 10 kurang 10 menit. Wah, di sini subuh. Oh, jam 3. Oh, ini di mana ini? Mekah atau Madinah ini? Itu jam 3 subuh sudah 40. Ya Allah, masjid bagus, besar, pakai AC. Beli baterai jam pun tak mampu. Ya Allah. Mana tadi yang ngaku orang kaya? Beli baterai jam kau tak mampu. Berarti kayamu tak ada manfaatnya, kayamu tak ada faedahnya. Betul? Kalau kau ngaku kaya, tuh kau ganti jam dengan jam yang baru, baru kau kaya di depan Allah. Betul? Nih, sekarang jam 10 kurang 10 menit. Bisa kita mulai ceramahnya Pak? Bisa kita mulai ceramahnya Bu? Oke. Pertama, bersyukur kita kepada Allah karena segala nikmat, rahmat yang telah Allah berikan kepada kita begitu banyak Bapak. Nikmat Allah berikan baik pada hambanya yang taat maupun bagi hambanya yang suka maksiat. Nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang ahli ibadah maupun kepada hambanya yang senantiasa meninggalkan kewajiban perintah ibadah dari Allah. Semua Allah kasih nikmat, betul? Maka kita harus berbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Maka nih saya mau tanya, Bu, Pak, ini rame-rame ngumpul mau ngapain semalam ini? Hah? Mau ngapain Bu rame-rame itu sampai gelap-gelapan? Mau ngapain? Mau dengar ceramah? Yakin mau dengar ceramah? Ya, jangan nanti di sini ceramah, ibu ceramah juga. Kan niatnya ceramah, ya kan Pak? Maka mulai nih pasang niat Pak. Di rumah Allah kita kumpul di tempat yang mulia, berkumpul bersama orang-orang yang mulia, memperingati kelahiran manusia mulia, maka insya Allah kita digolongkan orang-orang yang kelak dimuliakan di hadapan Allah. Amin. Tapi pasang niat yang bagus. Jangan pasang niat bukan selain karena Allah. Pentingnya niat Bapak Ibu. Maka dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, pasal yang pertama yang dibahas adalah niat.
Mulai dari awal pembelajaran pentingnya niat, innamal a'malu binniyat. Ini amal tuh. Ini sekarang lagi beramal ini nih. Maulid Nabi ini beramal, amal soleh. Maka pasang niat. Pasang niat kita kumpul malam hari ini karena Allah, bukan karena zikri. Betul Bu? Bapak, Pak, kita datang ke sini karena Rasulullah, bukan karena zikri ustaz. Kurang ajar. Maaf guru, manusia emang kayak gitu ya Bu ya. Manusia emang kayak gitu Bapak. Ketika terbiasa dipanggil dengan nama dan gelarnya, ketika lupa dipanggil gelar, marah. Betul. Itu kita manusia. Maka terkadang kita nih merasa kasihan sama orang gila. Wih, kesian tengok orang gila tuh ya. Pakai baju sembarangan, kotor, dekil, baju koyak-koyak, makannya sembarangan. Kita kasihan dengan orang gila, tapi terkadang kita lebih gila daripada orang gila. Betul enggak Pak? Tuh orang gila, tidak ada gila pangkat dan jabatan. Yang gila pangkat dan jabatan, nih di orang-orang ini. Kita yang sehat nih, gila pangkat dan jabatan. Yang gila pujian, nih orang ini. Bukan yang orang gila. Itu orang gila kalau dipanggil nama tidak marah dia. Bahkan dipanggil orang gila, tidak ada marah tuh orang gila. Kita yang sehat, kita yang waras, malah kadang lebih gila dari orang gila. Yang sudah pergi haji, tidak dipanggil Bu Haja, merengut. Nih yang sudah pergi haji, diundang Maulid Nabi Masjid Al-Falah, lupa nulis haji di undangan, tidak datang. Ada yang kayak gitu Pak? Ada yang kayak gitu di sini? Ada? Yang mana orangnya? Yang mana? Kita lebih gila dari orang gila. Maka pasang niat yang baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kita hari ini Masya Allah berkumpul. Semoga kumpulnya kita hari ini dipandang di hadapan Allah sebagai bentuk suatu amal jariah. Amin. Semoga Allah pandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum saya mulai ceramah Bapak, belum mulai ya. Ini baru nak mulai ini. Pas jam 10 saya mulai. Kita mau ceramah berapa jam Pak? 4 jam tadi lah. Serius Bu? Saya cuma bergurau tadi itu. Bapak 4 jam sanggup Pak? Tahan Bapak 4 jam? Tahan 4 jam ceramah. Bapak puas, saya tewas ya. 4 jam ceramah, ibu puas, saya tewas. Bapak ibu 4 jam ceramah enak duduk ketawa hehehe, bisa sambil makan kue bolu, bisa sambil makan jeruk. Ceramah 4 jam ini yang membuat bolu. Masya Allah. Saya kalau ceramah tuh guru, biasanya tergantung air minum lah. Kemarin tuh saya ada ceramah di Merlung sama tim saya nih, tim Safari Dakwah saya nih. Nah ini tim saya, tim media saya, tim sopir saya. Kita ceramah di Merlung tuh Masya Allah. Lengkap, adalah segarnya, yang dinginnya ada, rasa jeruk nipisnya ada, lah segar tawarnya ada, ya, dikasih pula teh susu. Ceramah 2,5 jam mantap. Ceramah lagi kemarin tebing tinggi itu, kopi susu dikasihnya 1,5 jam. Di sini 4 jam minta ceramah, air putih cuman. Ya Allah.
menyiksa ustadz ini. Pak RT juga yang salah ya. Ya Allah. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Maulidnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Bapak menceritakan dan tidak saya bahas lagi Nabi lahir, tanggal berapa, di mana, siapa ayah, siapa ibu, siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa pamannya. Saya tidak bahas lagi karena orang Tungkal saya tahu semua sudah paham, betul? Semua orang Tungkal, apalagi di Tungkal ini majelis pengajian banyak, majelis taklim banyak. Sebenarnya saya ini malu ceramah di Tungkal ini karena banyak guru-guru kita yang Masya Allah ilmunya. Kalau ilmu, wah jangankan ilmu, umur saja. Jangankan ilmu, umur saja jauh bedanya. Umur saya Bapak baru 24 tahun. 24 tahun, saya kelahiran 99. Asli saya lahirnya di Pak Panjang Guru. Cuman aktivitas di Jambi, dakwah, belajar di Jambi. Ya, saya alumni Pondok Pesantren As'ad, Olak Kemang, Kota Jambi. Saya tamat As'ad 2014. Jadi niat saya kalau hadir dakwah, apalagi di sini kandangnya para ulama, banyak sekali guru-guru kita yang alim tapi tawadhu. Niat saya hanya menunaikan hajat sahibul hajat, menyenangkan hati umat Rasulullah dengan kehadiran saya. Dengan saya menyenangkan hati umatnya Nabi, semoga Allah dan Nabi pun juga menyenangkan hati saya. Amin ya rabbal. Saya cuman tabarrukan wa tafa'ulan menghadiri acara ini dengan mengharap berkah para tuan-tuan guru, para kiai, para ustadz yang hadir. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Cuman yang mau saya bahas, kita sudah sering mengadakan Maulid Nabi, betul Bu? Betul Pak? Bahkan setiap bulan Rabiul Awal semua masjid ngadain Maulid, betul? Semua musola dan langgar juga mengadakan Maulid. Semua majelis taklim semua mengadakan Maulid, betul? Tetapi banyaknya peringatan perayaan Maulid sekedar menjadi perayaan belaka saja. Sudah habis acara Maulid, sudahlah, pulanglah kita, bawalah tuh nasi kotak, nasi bungkus. Pak RT, nanti ya, ada nasi bungkusnya ada, bawa semua nanti ini. Nah, itulah yang kita bawa. Yang dengar ceramah dengarlah, ada yang tidurlah, betul. Nah, tadi bagaimana kita setelah peringatan Maulid Nabi ini paling tidak sesuai perintah Allah dalam Al-Quran. Allah suruh kita untuk mencontoh baginda Nabi. Macam mana setelah peringatan Maulid Nabi kita lebih berupaya, lebih mengusahakan dengan sekuat tenaga kita bisa mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Maaf, Maulid Nabi hanya sering dilakukan, tapi masih banyak juga yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Padahal gunanya peringatan Maulid Nabi untuk kembali mengenang sejarah, kisah, perjuangan, pengorbanan, sepak terjang, akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Nih Bapak Ibu, Allah yang suruh kita. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Nabi Muhammad itu suri tauladan yang baik, yang bisa kau ikuti, yang bisa kau contoh. Kita disuruh Allah. Bahkan Allah katakan, nih kata Allah, Bapak Ibu, siapa yang ngaku mencintai Allah ikut Nabi Muhammad.
Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat-nikmat Allah banyak. Siapa yang mau menghitung nikmat Allah tidak mampu. Maka Allah tidak pernah nyuruh hitung. Allah cuma suruh kita bersyukur, termasuk diciptakannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, maka Allah bilang, siapa yang cinta kepadaku, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, siapa yang mengaku mencintai Allah, maka ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Bapak, kita ngikut Nabi Muhammad bisa atau tidak, Pak? Pak, kita nih seberataan. Nah, keluar nih bahasa Banjarnya. Saya bukan orang Banjar, tapi dikit-dikit bisa, kan? Kita seberataan disuruh ngikutnya Nabi Muhammad, bisa kada? Insyaallah. Bisa. Bisa kada? Bisa. Kada bisa? Ngapa kada bisa? Oh Ustaz, kan itu Nabi, kita manusia. Allah sudah pertegas. Bapak, kalau sudah diperintahkan oleh Allah, pasti sudah Allah perhitungkan. Allah tahu kita manusia punya batas kemampuan. Ketika perintah Allah itu melebihi batas kemampuan hamba-hambanya, maka Allah tidak akan pernah perintahkan. Tapi setiap yang Allah perintahkan, pasti kita mampu dan kita bisa. Tinggal kita saja yang mau ngikut atau tidak. Betul Pak? Mana buktinya? Tuh, Allah firmankan dalam Al-Quran surah At-Taubah yang mengatakan bukan dia Nabi, kita manusia. Allah pertegas, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tiap maulid kita baca, telah datang seorang utusan, telah datang seorang rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana rasul utusan itu adalah berasal dari golongan kalian, yaitu Nabi Muhammad juga sama kayak kita, sama-sama manusia, sama dengan kita, tapi tak serupa dengan kita. Betul? Sama dengan kita Bapak, tapi tak serupa dengan kita. Apa maksudnya? Nabi memang manusia, manusia biasa, tapi Nabi beda dengan manusia pada biasanya. Basyarun la kal basyar, manusia tapi bukan manusia sembarangan. Manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang paling istimewa, manusia yang paling bagus rupanya, yang paling bagus akhlaknya, Nabi Muhammad. Nih, saya tanya, Nabi yang terkenal paling ganteng siapa Pak? Yusuf. Tuh, Nabi Yusuf terkenal ganteng. Tapi kegantengan Nabi Yusuf tidak ada apa-apanya dibandingkan kegantengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalaulah ketika Nabi Yusuf diperlihatkan kepada para wanita memotong tangannya tak sadar. Andaikan jika Rasulullah yang diperlihatkan kepada para wanita, maka para wanita akan membelah dadanya, akan mengeluarkan jantungnya tanpa sadar. Itu keindahan Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Paling ganteng Nabi Muhammad, bukan Nabi Yusuf. Makanya bahkan dalam sebuah syair dijelaskan, wa ajmalu min kalam taraqat ainun wa atyabu min kalam talid nisa'u خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء
Itu Nabi tidak punya aib, saking gantengnya Pak. Beda dengan kita Pak. Kita sesuai dibeli oleh Allah. Apa yang ada pada kita nih Pak nih, Allah kasih kita masing-masing bentuk model wajah. Beda-beda wajah kita nih. Kita nak tempat dengan Allah. Kalau kita bisa pesan dengan Allah, ya Allah, aku minta kulit aku putih, aku minta hidungku ini mancung ya Allah. Nah, ini dah kita kan langsung lahir sesuai dengan penciptaan Allah, betul? Nih makanya nih macam-macam modelnya. Ada yang kulitnya putih, ada yang agak balu-balu sedikit, ada agak pucat-pucat, ya kan? Kita dah minta dengan Allah. Hidung juga ada yang mancung, ada yang agak kurang mancung, ada yang merangak, kata orang Jambi itu. Tahu merangak Pak? Kalau bahasa Banjarnya apa guru merangak itu ya? Hidungnya tuh agak ngangak gitu. Apa Banjar? Hah? Apa guru? Bahasa Banjarnya kalau hidung tuh agak ngangak gitu apa namanya? Kalau Jambi namanya merangak. Ya merangak itu juga agak gini nih. Kayak gini. Nah kalau bahasa Banjarnya apa? Hah? Pitak. Pitak. Ada yang mancung, ada yang pitak. Tuh. Kita nih banyak kurangnya. Beda dengan Nabi, tidak ada kekurangan. Bahkan bentuk tubuh Nabi, kegantengan Nabi, wajah Nabi, seolah-olah Nabi itu semuanya nempah dengan Allah, mesan dengan Allah. Saking indahnya organ tubuh Nabi Muhammad. Tingginya tidak terlalu tinggi, pendek juga tidak terlalu pendek, putih tidak terlalu putih, hitam tidak terlalu hitam, sehingga sempurna penciptaan Nabi itu Bapak. Masya Allah. Ibaratkan kalkulasi total kegantengan, ibaratkan itu bulan. Maka kan sering dibilang tuh ketika kita mahlul qiyam, sering kita bacakan anta syamsun anta badrun anta nurun anta ibtiru anta misbahus suduri. Engkaulah matahari, engkaulah bulan purnama. Tuh, saking indahnya Nabi Muhammad. Ibarat kegantengan tak seperti bulan purnama. Nah, bulan dibelah dari dua, setengah bulan itulah gambar total kegantengan Nabi Muhammad. Sisa setengahnya lagi dibelah jadi dua, jadi sepertiga. Sepertiganya itu total kegantengan Nabi Yusuf. Kalah dengan Nabi yang setengah, Nabi Yusuf sepertiga. Nah sepertiganya lagi itu kita semua dibagi rata. Guru ini sedikit, Pak RT sedikit, tadi yang ngaji sedikit, Ustadz sedikit. Nih, makanya Pak RT kayak gini modelnya karena sedikit. Keindahan sosok baginda Nabi Muhammad, walaupun Nabi manusia tapi bukan manusia biasa, tapi kita manusia bisa ikut Nabi Muhammad karena tingkah laku Nabi itu sama kayak kita. Mana Nabi sama manusia kayak kita? Nabi makan Pak, kita juga makan. Kita tidur, Nabi juga tidur. Cuman bedanya dengan kita, Nabi makannya sedikit, kita dikit-dikit makan. Nabi tidurnya sedikit, kita dikit-dikit tidur. Sembahyang Jumat tidur, dengar khotib tidur, maulid Nabi tidur, dengar ceramah tidur, nasi kotak lewat bangun. Tuh kita tuh sama peranginya.
manusia biasa, tapi Nabi bukan sama kayak kita. Mana lagi yang jadi dalil Nabi sama kayak kita tapi tak serupa? Maaf, Nabi pak meludah, kita meludah, betul? Cuman bedanya ludah Nabi jadi obat, ludah bapak. Nah, tuh ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dari ganti mic-nya. Ini kalau tak masih nggak mati saya balik nih. Cek ya, Pak. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi ditemani oleh dua orang sahabat, Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Ali nunggu di kamarnya Nabi untuk mengelabui kaum kafir Quraisy. Yang nemani Nabi hijrah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ketahuan yang tidur di ranjangnya Nabi, yang tidur di tempat tidurnya Nabi Sayyidina Ali, kaum kafir Quraisy segera mengejar Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar. Karena terkejar, hampir terkejar, akhirnya Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di dalam goa Tur. Tuh Pak. Tapi sebelum Nabi masuk goa Tur, Nabi bilang sama Sayyidina Abu Bakar, stop, nih kita sembunyi di sini aja nih, kata Nabi Muhammad. Daripada nanti kita ketangkap, daripada nanti kita ditemui oleh kaum kafir Quraisy. Kalau secara akal, masa Nabi takut? Secara akal manusia, kan dia Nabi. Tapi ini Nabi mengajarkan untuk kita tetap memakai syariat. Nabi saja sholat, padahal Nabi maksum anis zunub, dijamin masuk surga. Ketika buat dosa langsung diampuni Allah, tapi Nabi tetap sholat. Nabi mengajarkan sehebat apapun engkau, tetap kita pakai syariat. Kita Pak, Nabi bukan. Masuk surga belum tentu, neraka sudah pasti. Ibadah paling malas, tidak sholat, ngakunya ustaz, ngakunya syekh, ngakunya kiai, sudah makrifat kepada Allah. Aku gak ada sholat lagi, hatam dah sholat. Ya, Pak, itu Nabi. Tapi ketika Nabi mau masuk Gua Hira, Abu Bakar bilang, wahai Nabi, nanti dulu, sebelum kau masuk dalam Gua Hira, biar aku cek dulu nih Gua Tur. Sebelum kau masuk Gua Tur, biar aku masuk duluan. Aku cek dulu, aku bersihkan Gua Tur ini. Takutnya ada binatang buas, ada binatang beracun, ada hal-hal yang nanti bakal menyakiti jasad wahai Nabi. Masuklah Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar Gua Tur, ternyata benar, tangan Sayyidina Abu Bakar disengat oleh seekor kalajengking. Seketika Sayyidina Abu Bakar terdiam, keringatnya mengucur keluar, badannya gemetaran karena menahan sakit disengat oleh seekor kalajengking. Kalajengking Arab beda Bu sama kalajengking lokal. Kalau punya orang Arab itu Bu besar, hitam. Kalajengking Bu ya, yang lain. Kalajengking besar, hitam. Itu punya orang Arab Pak, kalajengking. Kalajengking. Ketika keluar dari Gua Tur, Sayyidina Abu Bakar kembali kepada Rasul dengan wajah kondisi yang pucat, berkeringat, gemetaran. Langsung Nabi bilang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ini lagi, ya Abu, ya Abu Bakar, la takhaf, jangan takut Abu Bakar, aku dah takut Nabi, kata Abu Bakar. Wala tahzan, jangan bersedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana,
Allah senantiasa bersama kita. Aku tidak takut Nabi, kata Abu Bakar. Aku tidak sedih Nabi. Aku tidak takut, aku tidak sedih Nabi. Lalu kenapa kau buka kau pucat, berkeringat, gemetaran? Nih, angkut digigit seekor kalajengking wahai Rasulullah. Ngomong Abu Bakar, kata Nabi. Sini, kata Nabi, biar aku obatkan. Diambillah oleh Rasulullah tangan Abu Bakar, Pak. Ketika telah diambil tangan Abu Bakar, Nabi mengucap asma Allah, Bismillah. Nabi ludahi tangan Abu Bakar yang digigit kalajengking. Puih. Seketika tangan Abu Bakar yang bengkak tadi hilang, sehat, langsung sembuh seketika. Itu ludah Nabi. Coba ludah Bapak. Bu, Ibu. Tapi kalau ibu yakin dengan berkah suami, coba-coba tes. Siapa tahu besok ibu punya penyakit. Kalau bahasa orang Jambi itu cangguan. Kalau bahasa Indonesia sebenarnya cantengan. Kalau bahasa Banjarnya apa? Hah? Brokuku. Siapa ibu-ibu yang kena penyakit brokuku? Ibu-ibu besok kalau kena penyakit brokuku, minta udah sama bapak. Bu, kena penyakit brokuku, sini biar bapak obati. Bismillah. Wih, ludah. Kalau Nabi meludah penyakitnya sehat, bapak meludah brokuku punya ibu, besoknya infeksi. Tuh. Nabi manusia, kita manusia. Nih Pak, kita manusia berkeringat, Nabi juga berkeringat. Nabi berkeringat, kita berkeringat, tapi beda. Keringat Nabi bau minyak kasturi, keringat Nabi bau minyak misik. Keringat kita mau asam katanya. Makanya Bu, istri Rasulullah Aisyah ketika Nabi pulang ke rumah itu langsung meluk Nabi, langsung cium-cium Nabi karena keringatnya wangi. Ibu ketika suami pulang pernah ibu cium-cium peluk-peluk? Nggak pernah. Ngapa? Bau. Astagfirullah. Bau katanya Pak. Nih, Nabi keringatnya wangi, datang lalat Pak. Nih Nabi nih, badannya Nabi berkeringat. Lalat datang, mau hinggap di badan Nabi, langsung jatuh. Kada berani hinggap di badan Nabi karena wangi. Beda cerita dengan kita. Kita nih balik kerja nih, lagi main minum, makan siang, makan sarapan, datang lalat, buat sarang dia. Sama dengan kita manusia, maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Bapak, ikuti akhlak Nabi. Siapapun kita, kau seorang pemimpin, ikut akhlak Nabi. Kau seorang pedagang, ikut cara Nabi. Kau seorang pengembala yang mengembala hewan ternak, ikut cara Nabi. Nih, saya mau saya ingatin, maaf, saya bukan kampanye Bapak, tapi ini penting guru. 2024 nanti kita akan kembali memilih pemimpin kita, betul? Wah, sekarang banyak nih caleg-caleg datang ke rumah, betul nggak? Sok-sok kenal, sok akrab, sok dekat. Ini nih warga sini apa yang dibutuhkan Pak RT? Wah, ini caleg nih Pak. Tenang Pak RT, nanti ketika saya sudah jadi DPR akan saya bangunkan jembatan penyeberangan. Itu sebelum jadi.
Tapi Pak Caleg, kata Pak RT, kami di sini kan ada sungai. Oh tenang, nanti kami bangun jembatan sama sungai-sungainya. Saking pengen jadi. Tuh caleg sebelum jadi, setelah jadi lupa. Betul? Betul? Jadi Pak, pilkada dengan pilkab kurang lebih sama. Betul? Pilkada dengan pilkab sama. Kalau pilkada, kalau jadi lupa. Pilkab kalau lupa jadi. Tuh, nanti 2024 saya ingatkan, ada caleg sini. Bukan ada. Jangan ditunjuk. Ya, cukup bilang ada. Siapapun nanti yang jadi calegnya, siapapun nanti yang jadi DPR-nya, siapapun nanti yang jadi bupatinya, siapapun nanti yang jadi gubernurnya, siapapun nanti yang jadi presidennya, pesan saya satu. Ustaz kampanye? Enggak. Saya cuma mengingatin sesuai dengan perintah agama, pesan agama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya tidak kenal siapa calegnya di sini. Saya tidak tahu siapa calon bupatinya di sini. Saya tidak tahu siapa nanti calon gubernur kita, belum jelas. Presiden masih buram, betul. Tapi pesan saya satu, nanti siapapun yang jadi DPR-nya, jadi bupatinya, jadi gubernurnya, jadi presidennya, ingat kita rakyat tetap cari makan sendiri, cari duit sendiri, kerja sendiri. Betul? Jadi jangan gara-gara beda pilihan kita pecah persaudaraan. Betul? Jangan nanti gara-gara beda pilihan imam dengan bilang ada teguran. Gara-gara beda pilihan imam ke hulu, Bilal ke hilir, imam ke laut, Bilal ke darat. Cuma gara-gara beda pilihan. Betul? Adik-beradik, sanak famili, bubuhan, jangan gara-gara beda pilihan main singgung-singgungan. Suami istri, lelakian berbinian, gara-gara beda pilihan tidur malam punggung-punggungan. Jangan. Betul? Carilah pemimpin itu kalau beda pilihan boleh. Betul? Yang jelas Bapak cari pemimpin itu yang benar-benar kita kenal siapa dia. Kita tahu dia nanti kalau jadi nggak akan lupa. Dia nanti jadi pasti akan bersama kita memperjuangkan aspirasi-aspirasi kita. Itu yang kita pilih. Ini kada karena dikasih serangan pajar, dikasih amplop. Wah, mana nih yang suka makan becalek? Hati-hati, Ustaz. Kami ambil amplopnya, kami ambil sembakonya, tapi kami pilih yang lain. Berarti kau pengkhianat. Betul? Oh ya sudahlah Ustaz, kalau begitu kami ambil amplopnya, kami ambil sembakonya, kami cobloslah dia. Berarti kau makan uang sogokan. Yang disogok dan yang menyogok tempatnya sama, di kerak api neraka. Jadi gimana Ustaz? Cari yang benar-benar dia peduli dengan kita. Jangan nanti nasib kita di sini nih Tunggal Harapan nih. Jangan nanti nih daerah Tunggal Harapan senasib dengan yang di Batam, di Rempang Galang. Kampung halamannya mau direbut, rumahnya mau dihancurkan, rumahnya mau digusur. Mana para pemimpinnya? Tidak ada yang bersuara. Mana ketika belum jadi, saya akan membela kalian, saya akan bersama kalian. Apa yang kalian mau saya bantu? Setelah jadi, nih Rempang Galang butuh pembelaan kepada caleg-calegnya yang dulu, DPR-DPR-nya. Mana yang menyuarakan? Tak semuanya bersuara. Betul? Jangan sampai nanti nih
tungkang harapan mau direbut sama orang calon-calon DPR yang sudah jadi, dia engkang kaki, pura-pura tak dengar, pura-pura tak melihat. Pilih yang benar-benar dia bakal berjuang bersama kita. Ya, Bu, cari pemimpin yang kayak Nabi. Para caleg, pelajari lagi bagaimana berkepemimpinan seperti Rasulullah. Rasulullah kalau berkepemimpinan, Pak, dia mementingkan kepentingan umat baru kepentingan dirinya sendiri. Itu Nabi. Nabi lebih mementingkan urusan masyarakat baru pribadinya sendiri, baru dirinya sendiri. Beda dengan pemimpin kita sekarang. Betul. Beras lagi mahal, kita disuruh makan ubi. Beras harganya mahal, kita disuruh makan pisang. Kita makan pisang, dia makan ayam. Betul. Sekarang, Pak, aduh, pemimpin kita jauh dari akhlak Rasulullah. Nabi, Pak, pernah mengikat perutnya pakai batu 4 hari 4 malam, nahan rasa lapar, Bapak. Demi umatnya biar tak kelaparan, Nabi sanggup nahan lapar 4 hari 4 malam. Tuh pemimpin kayak Nabi. Beda pemimpin kita sekarang. Kita kelaparan, dia kekenyangan. Betul? Apalagi soal pembagian, ya Allah. Turun bantuan PKH, turun bantuan BLT. Nih yang dibagi adik beradiknya dulu, sanak familinya yang dikasih dulu. Tunggu ada sisa baru masyarakatnya. Betul? Tapi bukan pemimpin di sini, ya. Pemimpin yang di sana itu kal harapan. Tak salah lagi. Sabar, Bu, sabar. Ini ujian. Makanya nanti pilih pemimpin yang benar-benar layak jadi pemimpin kita, yang dia menegakkan keadilan, kasih pembagian rata sesuai penerimanya. Ini yang dapat bantuan rumahnya bagus-bagus, sekali dicek sepupunya. Yang miskin rumahnya mau roboh tak dapat. Benar? Yang makan hak orang lain, hati-hati. Di dunia mungkin orang tak tahu, di dunia orang tak nampak, tapi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Betul? Ingat pesan Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat baik di muka bumi Allah, walau sebesar biji dzarrah, maka Allah akan berikan balasan. Dan sebaliknya, siapa yang berbuat kezaliman, berbuat kebatilan, berbuat kejahatan, berbuat kecurangan di muka bumi Allah, walau cuma sebesar biji dzarrah, maka Allah akan minta pertanggungjawaban. Bapak Ibu, nih pemimpin, ikutlah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jam setengah 12, setengah 11. Belum? Karena sudah jam setengah 12, setengah 11. Ya, maka daripada itu, mari kita mulai ceramah malam hari ini. Baru mulai ya, tadi belum nih bro. Tadi baru mukadimah dan marah-marah. Lanjut tidak ini? Lanjut tidak? Akhlak Nabi bangun. Yang pedagang ada, yang jualan sini, yang punya warung ada, yang punya toko ada. Tuh, yang dagang, yang jualan, ikut cara Nabi jualan, ikut cara Nabi dagang. Nabi dagang, Bu. Nih cara Nabi dagang. Nabi jual korma. Ayo, siapa yang mau beli korma saya? Saya punya modal sekian. Saya bawa dari sini ke sini, modal ongkos kirimnya sekian. Siapa yang mau beli, silahkan kau beli. Berapa? Silahkan kasih untung saya berapa. Tuh Nabi terbuka dan jujur.
Beda dengan kita. Modalnya 15.000, jual 50. 50.000 ditawar 45 lagu yang nggak dapat, itu modal kami. Betul? Tidak ada yang jual kayak kami, nggak ada. Aku terugi semua kan. Nabi tak pernah bohong dalam berdagang. Beda dengan kita. Oh, apalagi nih yang kadang jual buah-buahan, yang pakai mobil, yang dia bukan orang sini, jualannya jauh. Setelah dia nipu orang, dia lari. Betul? Jeruk manis, jeruk manis, jeruk manis. Siapa yang beli, bikin dia tambah manis. Wah, gara-gara dengar jeruk manis tadi, datanglah ibu-ibu tungkal harapan RT 10. Pas pula yang beli bikin Pak RT. Tanpa dicicip lagi, tanpa di testing lagi. Bapak, saya beli jeruknya 2 kilo. Bawa pulang ke rumah, kasih makan suaminya Pak RT. Pak, nih jeruk manis ibu beli tadi di simpang Wistok. Ada orang pakai mobil Pak di simpang Wistok jual jeruk, katanya manis. Siapa yang manis, tambah manis. Biar bapak makin manis, makan jeruk manis. Sekali Pak RT cicip, jeruk yang pertama masam, jeruk yang kedua pahit, jeruk yang ketiga busuk. Tubuh RT yang ngamuk, tunggu ya, nanti aku pergi ke Simpang Wistok, aku memarahi orang. Aku memamai dia nanti. Bu, besok pagi memang nasib menjual jeruk. Emang nasib dia mau ketemu Bu RT. Besok pagi dia temuin tukang jeruknya di mobil. Kau pembohong, kau penipu, kau pendusta, kau bilang jeruk ini manis, aku rugi beli jeruk kau 2 kilo. Sabar Bu RT, Bu RT cuma rugi 2 kilo. Aku nih semobil nih basah busuk semua. Baru 2 kilo menutup. Nih, aku yang jual nih semobil nih busuk, masam semua, pahit semua. Apa maksudnya? Mungkin kita bohongnya sedikit, bohongnya sekali. Shallu ala Nabi Muhammad. Tak adalah sudah tadi ya. Sudah 1,5 jam, sudah 1,5 jam, tak ada putih juga masih. Tak apalah. Inilah yang dikasih orang. Boleh saya minum Pak? Boleh saya minum Bu? Jangan kemana-mana setelah yang lewat berikut ini. Nih, menggambarkan mungkin kita bohongnya sedikit, bohongnya sekali, tetapi gara-gara bohong sekali, orang yang kita bohongi akhirnya berbohong juga. Kan ini yang beli jeruk semobil kan karena percaya sama dia yang punya modal jeruk. Dia jual ternyata nipu orang juga. Dan akhirnya kebohongan yang sekali, kebohongan yang sedikit mengundang kebohongan yang lain, dan akhirnya kebohongan yang sedikit menjadi dosa jariyah. Betul? Nih, ikut akhlak Nabi. Jeruk yang busuk kasihlah. Berapa kau nak beli? Emang agak-agak busuk sedikit nih, tapi adalah bagian yang agak masaknya yang masih bagusnya. Nah, terserahlah kau nak beli berapa. Jangan kita campur-campur. Taruh yang di atas ini manis-manis, sekor 2 biji, yang bawah tuh busuk semua. Yang di sendok untuk orang beli yang busuk. Kalau sudah berdagang di awal dengan kedustaan, maka uang yang kita bawa pulang ke rumah adalah uang dari hasil kebohongan. Itu yang kita makan ibu, itu yang anak kita makan, bapak masuk dalam perutnya jadi darah dagingnya. Wajar kalau anaknya suka bohong karena bapaknya bawa uang pulang dari hasil kebohongan. Betul?
Tiru akhlak Rasulullah, pemimpin, pedagang. Nih Pak, para suami ikut akhlak Nabi. Nabi juga punya keluarga, Nabi juga seorang suami. Bagaimana akhlak Nabi sebagai seorang suami? Pak, Nabi sebagai seorang suami, dia tak pernah menyakiti istrinya. Jangankan menyakiti badannya, perasaannya pun tak pernah Nabi sakiti. Itu suami akhlaknya kayak Nabi. Pak, kenapa Nabi tidak menyakiti hati istrinya? Karena Nabi tahu seorang wanita, seorang perempuan hatinya mudah rapuh dan gampang patah. Betul Bu? Hati ibu-ibu nih Pak lembut. Hati seorang wanita perempuan ini halus, betul. Malam ini di luar banyak makhluk halus. Tuh makhluk halus semua di luar tuh. Hatinya halus, maka dibilang makhluk halus. Kenapa? Pak, yang mudah cemburu tuh orangnya. Yang mudah tersinggung tuh orangnya. Yang mudah marah tuh orangnya. Betul Pak? Hatinya gampang tersinggung. Ini nih ibu-ibu nih manusia terkuat di bumi Pak. Jangankan suaminya, polisi pun dia marahi. Nih manusia terkuat di bumi Pak. Pak, jangan macam-macam Bapak. Ini dia Pak, tukang seret kita nanti Pak di akhirat nih. Tukang seret. Biar Bapak amal ibadahnya banyak, biar suaminya nih imam masjid, tapi bininya macam mengambil. Pak Imam, nih tukang seret kita Pak. Kalau Bapak masuk surga, jangan harap Bapak bisa melenggang surga. Nggak kayak gitu Pak. Tuh tukang seret. Kaget dulu. Aku di neraka. Kita Pak salah, minta maaf dengan istri, betul. Tapi kalau tuh kalau salah, jangankan minta maaf Pak, disalahkan pun tak mau. Betul. Salah pun dia Pak, salah kita juga. Abang tahu ya, aku kayak gini nih karena abang gagal mendidik aku. Nah, kita juga yang salah. Padahal salah dia, kita yang salah. Betul Pak? Nah nanti di akhirat yang tukang seret kita tuh dia orangnya Pak. Kita litak beramal, capek ibadah, kita masuk surga suaminya, tapi bini di neraka. Kata bini kita, malaikat kakek dulu tuh laki aku malaikat. Dia tuh tak didik aku malaikat. Kata malaikat, Pak RT kakek dulu. Tuh, Bu RT nunggu di neraka. Seret lakinya masuk neraka. Tapi Pak kalau terbalik, dia masuk surga, kita masuk neraka, kita tinggalnya. Neraka kita nih, surga dia. Mama, siapa kau nih? Tak kenal aku kau nih. Nantilah kita ketemu di surga ya, jangan ketemu di dalam. Kenapa begitu? Karena seorang istri bisa menyebabkan suaminya masuk neraka. Nih Pak, kalau ibu-ibu bermaksiat, ibu-ibu membuka aurat, 4 laki-laki terseret dalam neraka. 1 bapaknya, 2 suaminya, 3 saudara laki-lakinya, 4 anak laki-lakinya. Jaga wanita-wanita kita. Tapi kalau kita Pak yang masuk neraka, tak adalah yang pusing utang kita. Itu hebatnya manusia terkuat di bumi. Tuh, manusia terkuat di bumi. Di jalan, sen ke kanan, belok ke kiri. Ditumbur orang dari belakang, dia yang marah. Polisi bilang, aku, ibu ngapa? Sen kanan, belok ke kiri.
Jangan salahkan aku Pak Polisi, salahkan yang belakang dia nomor aku. Lah tahu aku salah, dia ngikut. Orang yang salah. Manusia terkuat di dunia. Maka Nabi selalu menjaga perasaan istrinya. Jangankan nyakiti badan, perasaan istri tak pernah. Suatu ketika Bapak pernah Nabi pulang ke rumah dalam kondisi keadaan lapar dan amat sangat. Balik ke rumah, perut lapar, nak makan. Balik ke rumah, balik ke rumah, bininya masak, tapi masaknya kemasinan. Tuh Nabi ketika balik ke rumah makan masak kemasinan, Nabi cicip, tercicip kuah yang masin begitu sangat. Nabi matanya terbelalak. Pelan-pelan Nabi telan kuah yang masin tadi Pak, masuk. Kata Nabi kepada bininya, wahai istriku, aku sudah kenyang. Aku tadi sudah makan bersama para sahabat di luar. Tuh, padahal masakannya masin, Nabi sangat lapar. Tapi Nabi tidak mau bercakap langsung, karena aku sudah kenyang. Sini biar abang suapin. Baru kau tahu kan? Tuh Nabi memberi nasihat kepada bininya, tapi pakai akhlak. Bapak, mulai sekarang Bapak harus macam itu. Boleh? Bisa? Oh, mulai besok coba masak yang masing-masing. Macam mana respon suami kita? Ketika ibu masak masin, Bapak bertingkahlah macam Nabi. Cicip. Ya Allah, Mama, Papa sudah kenyang. Tadi Papa makan di warung Mael sama Pak Haji yang lain. Sini Papa suap, engkau rasa nih. Itu akhlak Nabi. Mesankan kepada istri tapi pakai akhlak. Beda dengan kita. Ketika masak ini masing, apa nih? Kau nak kawin lagi? Jauh dari akhlak Nabi. Pernah Bapak, suatu ketika lagi Nabi pulang ke rumah dalam keadaan tengah malam. Baliknya Nabi kemalaman, balik dari perang, balik dari dakwah, balik dari berdagang. Nabi pulang kemalaman. Sudah pulang kemalaman, Nabi gedorlah pintu rumah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, tok tok tok. Assalamualaikum, tok tok tok. 3 kali Nabi ngetok pintu, tak dibukakan bininya. Nabi bentang lidahnya, Nabi bentang sorbannya, Nabi tidur depan pintu. Itu Nabi. Nabi di rumah sendiri Pak, pakai akhlak. Itu Nabi menggambarkan adab dalam bertamu. Ketika 3 kali ngetok pintu rumah tetangga kita, keluarga kita, ataupun sahabat kita nak bertamu, 3 kali ngetok pintu, tak dibukakan pintu, tandanya dia tak mau terima tamu. Jangan kau maksa masuk. Kita tak nikah. Adalah Pak Haji, celonong masuk. Ini Nabi pakai akhlak kalau di rumah sendiri. Tuh Pak, Nabi balik kemalaman dari perang, dari berdagang, dari berdakwah, tak buka pintu dengan bininya. Nabi tidur depan pintu. Coba kalau kita Pak, balik tengah malam, berperang tidak, berdakwah tidak, balik tengah malam dari main batu lacak. Kalau Nabi ngetok 3 kali tak dibukakan pintu dengan bininya, Nabi tidur depan pintu. Kita ngetok 3 kali pintu diketok, tak dibuka bini, terajang pintu. Bedanya kita dengan Nabi. Yang paling indah akhlak Nabi Bapak, ketika Nabi tidur depan pintu, menjelang
menjelang waktu subuh dibuka istrinya pintu. Istrinya bingung, manalah Rasulullah, kok tak balik lah sampai jam 4 subuh nih. Bini tak nengok depan pintu. Dia tengok lakinya tidur depan pintu, nengok Rasulullah baring depan pintu, dan Nabi pun terbangun, terkejut, tersentak, bangun. Nabi yang minta maaf duluan. Wahai istriku, ya zaujati, maafkan aku wahai istriku, aku baliknya kemalaman, aku baliknya tengah dalu. Itu Nabi minta maaf duluan, Pak. Tapi tengok akhlak bininya, Bu. Ketika Nabi minta maaf, istrinya pun balik minta maaf. Ya Allah, suamiku wahai Rasulullah, aku yang minta maaf karena aku tidur terlalu keenaan, tidur terlalu kenyataan, sehingga aku tak mendengar kau memanggilku, aku tak mendengar kau getar-getar pintu. Maafkan aku. Nabi tahu ini istri sedang dalam keadaan emosi, Pak. Ketika istri sedang emosi, Nabi langsung peluk, Nabi cium. Seketika istrinya tak lagi emosi. Pak, itu ilmu, Pak. Ketika bini kita sibuk memamai, sibuk marah-marah, ikut cara Nabi, Pak. Peluk dia, cium, diam dia, Pak. Oh Nabi, Bapak orang ngetes besok boleh, Pak? Aku malam ini boleh juga. Nanti balik agak malam-malam sedikit, jam 2, jam 3. Bapak ketok pintu. Assalamualaikum. 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 Tak dibuka, Pak. Seolah-olah kita seperti Nabi. Bukalah baju, bentang depan pintu, tidur depan pintu, Ketika nak dekat subuh, ibu buka pintu, Bapak macam Nabi, Pak. Bangun langsung minta maaf. Wahai mama, istriku, makan aku tadi malam belacaan sampai tengah malam. Maafkan aku baliknya tengah malam, maafkan aku istriku. Bapak berharap jawaban istrinya seperti istri Nabi. Ternyata realita kehidupan berbeda. Ketika suami sudah pengen kayak Nabi, minta maaf, maafkan aku istriku, aku balik ke malam. Dah aku katakan dia balik anu. Dah aku katakan dia balik malam. Rasa kau keluar. Ternyata beda dengan istri Rasulullah. Apa maksudnya? Bangunlah dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan pemerintahan, dalam kehidupan berpendidikan, dalam kehidupan rumah tangga dan kekeluargaan dengan akhlak mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang susah, Pak. Kalau kita nak mengikutkan Nabi kayak 100% macam Nabi, susah kita. Sunnah Nabi ini banyak, betul. Akhlak Nabi ini banyak. Maka saya punya pemikiran seperti ini. Kita yang ngaku cinta dengan Nabi Muhammad, kita yang ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, harus sekuat tenaga, harus sesungguh-sungguhnya mengikut akhlak dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Apapun itu. Andaikan kita tak bisa menghidupkan akhlak Nabi, sunnah Nabi 100%, setidaknya jangan kau tinggalkan sunnah Nabi, jangan kau hilangkan akhlak Nabi 100% dari kehidupanmu. Apa maksudnya? Lakukan sunnah yang kita bisa lakukan. Perbuat, tiru akhlak Nabi yang bisa kita tiru. Karena Nabi yang mengatakan Bapak, Nabi yang mengatakan Ibu, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah.
Siapa yang menghidupkan sunnahku, siapa yang mengerjakan sunnahku, siapa yang melazimkan mengamalkan sunnahku, itulah bukti tanda dia mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, maka dia wajib dapat tiket bersamaku di dalam surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suatu ketika Nabi pernah berkhutbah tentang hari kiamat. Datanglah seorang pemuda bertanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan tuh datang kiamat wahai Nabi? Nabi tersentak dan bingung mau jawab. Dia nanya kapan kiamat? Karena yang tahu kiamat hanya Allah Azza wa Jalla. Bu, Bapak, nih, lihat cara Nabi. Ketika ini bertanya kapan datang kiamat, Nabi tidak menjawab dengan jawaban, tapi Nabi menjawab dengan kembali pertanyaan. Apa yang kau persiapkan untuk kedatangan hari kiamat? Wahai Nabi, ketika kiamat datang, aku tak punya amal, ibadahku masih lemah, sholatku masih banyak tinggalnya, sholatku masih banyak lalainya, sedekahku masih banyak perhitungannya. Tiket aku masuk surga, berharap masuk surga cuma satu. Aku punya cinta yang teramat sangat dalam kepadamu. Maka Nabi tersenyum dan Nabi katakan, "Anta ma'aman ahbabta al-mar'u ma'aman ahabbah." Seseorang akan dibangkitkan, seseorang akan dikumpulkan bersama apa dan siapa yang dia cintai. Maka mari tanamkan cinta yang amat sangat dalam kepada Nabi dengan cara berusaha dengan sekuat tenaga mengamalkan dan melazimkan serta menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena jam sudah hampir jam 11, maka daripada itu mari kita mulai ceramah malam hari ini. Bermulai nih ya. Daklah ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus tak bertele-tele. Karena nasi sudah sejuk, lauk sudah dingin. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Walaupun singkat, semoga dapat kembali membentuk jiwa dan raga kita. Mohon maaf para tuan-tuan guru, para bapak-bapak, memang selera orang beda-beda. Ada yang suka ceramah serius, penuh dengan ilmu. Ada yang suka ceramah itu penuh dengan canda dan gurauan. Tapi cara saya berdakwah seperti inilah. Biasanya kan yang pakai imamah, pakai serban nih ceramahnya khusyuk, tawadhu. Tak ada jalan-jalan seperti ini kan? Tak ada. Mekik-mekik, marah-marah, tak ada. Tapi cara saya seperti inilah. Kenapa? Karena kalau ceramahnya lurus, serius, sikok-sikok balik, sikok-sikok tertunduk, kira paham, rupanya tidur. Karena saya tahu Bapak Ibu kan datang ke masjid ini kan pengen bahagia, betul? Betul Pak? Datang ke masjid Maulid Nabi pengen gembira, betul? Karena di rumah sudah banyak masalah, betul Pak? Nampak Pak, muka-muka banyak masalah, banyak utang itu banyak, nampak? Makanya datang ke masjid dengan ceramah itu yang ada hiburan, biar Bapak Ibu lupa masalahnya, walau cuma sebentar. Alhamdulillah. Saya begitu Pak. Ini kadang di rumah banyak masalah, banyak pikiran, banyak cicilan. Datang Maulid Nabi yang ceramah dah tua, suara dah nak hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas pula tentang kematian. Marabbuka. Ya, tadi anakmu.
Maka semoga semua aktivitas kita malam hari ini dipandang Allah sebagai amal ibadah di sisinya. Amin. Dan setiap aktivitas kita bergambar dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada baik datang dari Allah, salah khilaf datang dari diri saya. Karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kacang panjang pakai gulung. Ceramah tak boleh panjang-panjang, kaget dibilang Ustadz Gilo. Siapa yang ceramah di Masjid Hidayat? Ustaz Zikri Gilo, Ustaz. Ceramah di Lamun ya kan? Kata Ustaz Gilo kan? Dan semoga yang hadir malam hari ini, yang punya penyakit semoga Allah sehatkan. Yang punya hajat semoga Allah kabulkan. Baik hajat dunia dan hajat akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya kurang panjang, besok-besok undang lagi. Insya Allah. Hakadha minni al-'afwu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Narju ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.